Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silakan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. yuk jaga kesehatan. Salah. Nah. halo guys, gue Tirta Tanablang. Ini adalah segmen baru di channel gue, namanya Dijelasin. Di segmen ini gue akan ngobrol dan, ngejelasin istilah-istilah di dunia teknologi, kreatif, dan produksi. Dan di episode perdana ini gue akan jelasin soal dynamic range. Oke, dynamic range. Kalian pasti sering banget dengar istilah ini. Mungkin dari sebuah video review kamera atau yang paling sering video review HP. Biasanya dynamic range ini menjadi suatu ukuran apakah suatu kamera itu bagus atau tidak. Dynamic range-nya luas, berarti kameranya bagus. Dynamic range-nya sempit, berarti kameranya jelek. Apakah benar kayak gitu? Dan apa sih sebenarnya dynamic range itu? Gue akan coba jelasin di video ini. Jadi kalau next time kalian lihat suatu video review, baik itu kamera atau HP, kalian ngerti apa yang diomongin. Atau malah, maksudnya gimana dah? Oke, kita mulai dari definisi dulu ya. Dynamic range adalah rentang antara bagian paling gelap hingga bagian paling terang dari suatu keadaan. Nah, ini gue baru ngomongin keadaannya ya, situasinya. Kita bedain jadi dua contoh aja deh. Pertama, situasi dengan dynamic range yang luas. Contohnya situasi dengan cahaya yang high contrast. Kalian bisa lihat highlight yang paling terang sekaligus shadow yang paling gelap. Ini situasi atau keadaan dengan dynamic range yang luas. Kedua, situasi dengan dynamic range yang sempit. Misalnya situasi low contrast di mana tidak ada highlight yang terlalu terang atau shadow yang terlalu gelap. Situasi ini biasanya terjadi di kondisi lighting yang flat. Contohnya suasana outdoor saat mendung. Itu scene-nya, keadaannya. Pada saat keadaan ini mau direkam atau di-capture oleh suatu tool, dengan harapan kalian bisa mendapatkan detail yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, kalian perlu tool yang mempunyai kemampuan merekam dynamic range dengan luas yang sama. Nah, apakah ada tool tersebut? Nggak ada. Tapi kita akan mulai dengan the next best thing. Tool dengan kemampuan merekam dynamic range yang cukup luas, yaitu mata kita. Dynamic range diukur dengan stop. Dan mata manusia bisa merekam hingga 20 stop dynamic range. Artinya mata kita bisa menangkap banyak detail, mulai dari shadow hingga highlight. Di bawah mata kita ada cinema camera atau film kamera. Itu mampu merekam hingga 13 stop dynamic range. Next, digital APS-C kamera kayak ini nih, Fuji X-T3 yang gue bisa buat rekam. Itu bisa 11 stop kalau kalian shoot RAW atau F-Log. Nah, gimana dengan smartphone? Itu kira-kira 8 hingga 9 stop dynamic range. Oke, jadi pada saat berbicara tentang dynamic range ada dua hal yang terkait. Dynamic range situasinya, scene-nya, dan kondisinya, dan kemampuan dari tool yang berusaha menangkap dynamic range tersebut. Bagaimana kalau situasinya high contrast, dynamic range-nya luas, tapi toolnya hanya mampu merekam dynamic range yang sempit. Misalnya, memfoto situasi daylight dengan intensitas cahaya yang besar dengan kamera HP murah. Ya berarti akan ada detail yang tidak terekam dan hilang. Shadow akan crush menjadi pure black atau highlight akan blown out menjadi pure white. Artinya toolnya tidak mampu merekam situasinya. Gimana kalau dengan tool yang sama, kamera HP digunakan untuk merekam situasi dengan kondisi dynamic range yang sempit. Misalnya situasi dengan lighting yang flat di outdoor mendung misalnya. Yang most likely kamera HP akan mampu merekam dynamic range dari situasi tersebut. Karena dynamic range situasinya lebih sempit dari kemampuan merekam dynamic range toolnya. Jadi semua detail baik shadow atau highlight bisa tercapture dengan baik. Jadi pada saat sebuah review menampilkan hasil foto dari suatu kamera dan reviewernya bilang dynamic range-nya luas. Nah coba cek yang dimaksud itu dynamic range situasinya atau kemampuan kamera menangkap dynamic range-nya. Nah kenapa gue bahas ini? Karena di beberapa keadaan gue melihat reviewer bilang bahwa dynamic range kamera ini cukup luas. Tapi foto yang ditampilkan adalah situasi dengan dynamic range yang sempit. Dengan kata lain, ia tidak memaksimalkan kemampuan kamera tersebut dalam merekam dynamic range. Nah, gimana caranya kita tahu kalau hasil foto yang kita capture merekam dynamic range yang cukup luas? Dengan catatan kondisinya juga mempunyai dynamic range yang luas ya. Ya cara gampangnya sebenarnya tinggal dilihat aja sih. Di bagian highlight dan shadow ada detail-detail yang hilang apa enggak? Apakah ada highlight yang blown out menjadi pure white atau shadow yang crush menjadi pure black? Kalau kalian punya Adobe Lightroom itu lebih gampang sih lihatnya dengan tool histogram. Gimana dengan fitur HDR atau High Dynamic Range? Pasti kalian komen, tenang, kamera HP gue ada fitur HDR yang bisa merekam seluruh dynamic range situasinya.
Well, walaupun tujuannya sama yaitu memperluas dynamic range dengan menambah detail pada shadow dan highlight, tapi ditempuh dengan cara yang beda. Berbeda dengan kamera canggih dengan sensor besar yang memang mampu menangkap dynamic range yang luas di setiap stopnya. Fitur HDR di kamera HP sedikit memanipulasi dengan teknik yang disebut exposure bracketing, di mana kamera mengambil beberapa image dengan exposure yang beda-beda. Satu expose di midtone, satu expose di highlight, dan satu lagi expose di shadow. Lalu beberapa image itu dijahit menjadi satu. Itu kenapa image-image HDR walaupun terlihat lebih bagus dari segi exposure, tapi terlihat sedikit fake. Karena memang tidak mencerminkan situasi aslinya. Nah, gitu kira-kira episode pertama dari Dijelasin. Gimana? Kalian suka nggak video-video kayak gini? Kalau suka, tulis di kolom komentar kalau kalian ada ide video dijelasin selanjutnya. Nah, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Blank, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.